Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kita jumpa lagi ya di podcast dan ini adalah podcast yang ke-80 kalau nggak salah saya. Moga-moga aja bener ya. Ada sebuah komentar dari video yang ada sebuah komentar dari teman yang dituliskan di video Pot Smoke Nord kedip 4 kali. Solusi ngecas tidak ada lampunya gimana Gan? Ngecas tapi lampunya nggak hidup. Ya, artinya arus listriknya nggak bisa masuk ke dalam situ. Solusi yang pertama, ganti soket female USB-nya. Nah, sederhana itu kan. Bongkar aja itu potnya. Cara bongkarnya udah saya tunjukin di video ini, di video pot smoke nord kedip 4 kali. Nanti kalau udah dibongkar, ambil mesinnya, panasin solder. Nah, di mesin pot smoke nord itu ada USB female untuk ngecas baterainya. Biasanya dia udah rusak. Atau sebelum dilepas coba cek fisiknya dulu kira-kira ada kawat yang udah melengkung apa enggak di dalam USB female tadi. Biasanya itu yang sering melengkung gitu. Di dalamnya itu kan ada kayak lidah gitu ya. Itu ada 4 sampai 5 kawat. Biasanya kalau kita enggak teliti waktu masang, dia nanti miring waktu kita colokin. Nah, waktu kita colokin miring itu, kita paksa untuk masuk, dia bakal bengkok gitu. Dan itu bakal rusak. Kalau nggak rusak bagian dalam, biasanya dia rusak solderannya. Yang sering saya temukan itu rusak solderannya pemirsa. Bukan rusak bagian dalam. Pernah juga saya nemuin rusak bagian dalam, tapi itu cuman beberapa kali aja. Tapi 90% yang sering lepas adalah solderannya. Coba cek dulu bagian dalamnya masih bagus apa enggak. Kalau misalnya masih bagus, berarti sekarang waktunya kita cek bagian solderannya. Bagian solderannya itu kira-kira retak apa enggak. Itu kan biasanya ada 4 sampai 5 solderan ya. Artinya ada 4 sampai 5 kaki yang harus disolder selain kaki-kaki bodi. Kaki-kaki bodi itu adalah kaki ground dan itu biasanya juga disolder. Coba aja perbaiki solderannya kalau misalnya lepas dan memperbaiki solderannya itu memang agak repot, agak ribet karena kakinya kecil banget. Sebetulnya kita nyoldernya harus pakai solder SMD Workstation yang mata soldernya itu kecil. Ya harganya lumayan sih. Kalau misalnya nanti pemirsa nyervis pot smoke nordnya, harganya mahal itu karena udah disesuaikan sama tingkat kesulitan yang dikerjakan sama teknisinya ya. Kayak gitu ceritanya. Jadi kayak gitu aja ya. Coba perbaiki dulu soket female-nya. Dan yang kedua adalah coba cari charger yang lain. Misalnya pemirsa ngecasnya pakai charger Samsung, coba pakai charger yang lain untuk ngecasnya. Misalnya pakai Lenovo atau pakai Infinix atau pakai Advan, Oppo, Vivo, pokoknya yang soket jack male-nya itu bisa masuk ke jack female yang ada di pot smoke node. Biasanya beberapa rangkaian itu nggak cocok sama tegangan output dari charger, tapi itu jarang ya. Rata-rata udah distandarkan. Tapi kalau misalnya ada dan memang saya pernah menemui ada sebuah charger itu yang kalau misalnya bener-bener nggak rapet ke stop kontak dia bener-bener bakal lama banget ngecasnya pemirsa. Tapi kalau misalnya rapet dia bakal cepet gitu. Ada itu saya ada teman punya handphone Xiaomi berapa saya lupa, tapi intinya waktu ngecas pakai charger aslinya, kalau misalnya stop kontaknya itu longgar,
dia ngecasnya bakal kelamaan. Tapi kalau casnya rapat dia bakal cepet banget. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu referensi gimana cara memperbaikinya. Itu kan dikeluhkan sama kamu kalau misalnya lampunya tuh waktu dicas indikatornya nggak hidup ya. Saya anggap indikatornya aja deh. Karena lampu itu kan ada banyak. Karena kamu di sini nyebutinnya lampu, terus ada hubungannya sama ngecas, berarti lampu yang disebutkan di sini saya asumsikan adalah lampu indikator charging. Kalau lampu indikator chargingnya biasanya lampunya nggak bakal rusak atau sangat jarang sekali rusak. Ya kerusakan bisa timbul dari beberapa faktor yang saya sebutin tadi ya. Itu deh ya buat kamu, semoga bermanfaat. Terus ada di video cara memperbaiki mesin las Waking ZX7 200. Harga berapa mas? Gimana pengelasannya? Enak nggak? Itu rusak dari waktu beli, udah berapa lama pakai? Ini dibuat ngelas enak dan wattnya nggak terlalu gede. Dan kalau diangkat ringan juga. Terus kekurangannya apa misalnya? Kekurangannya itu waktu kita ngelas pakai model kelabang. Tahu ya ngelas pakai model kelabang ya? Atau apa aja deh di tempat kamu disebutnya apa? Tahu nggak ngelas rangka motor? Nah, pemirsa coba perhatikan las-lasan rangka motor atau las-lasan sepeda ontel kita itu. Coba perhatikan las-lasannya. Pasti las-lasannya bagus. Nah, kalau untuk dipakai ngelas seperti itu, biasanya listrik rumah 1300 watt itu bakalan jeglek. Karena untuk proses seperti itu membutuhkan watt yang besar. Misalnya 2200 watt. Itu insya Allah nggak jeglek. Tapi saya belum pernah nyoba di 2200. Kayaknya sih bisa ya. Bisa lah pasti. Saya yakin bisa. Terus berapa lama udah dipakai? Ini sekitar 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun mesin Waking ini dipakai. Terus rusak dan akhirnya saya perbaiki. Kerusakan yang pertama terjadi pada fan. Fan di bagian belakang mesin las ini rusak fannya. Tapi mesin lasnya masih bisa digunakan gitu. Jadi fannya rusak, nggak jadi soal karena mesin lasnya masih bisa digunakan. Sampai beberapa bulan, lebih dari 6 bulan masih tetap digunakan dan dipakai untuk beberapa proyek-proyek tralis, proyek-proyek apa aja yang membutuhkan las. Habis itu dia rusak gitu. Nah, kerusakannya apa dan gimana cara memperbaikinya? Pokoknya pemirsa bisa tonton di video cara memperbaiki mesin las Waking ZX7200. Di seri ini dan di seri yang lain. Karena seingat saya ada beberapa seri. Karena nggak selesai di satu seri, akhirnya saya sambung di seri yang berikutnya. Kalau kepanjangan juga kita bakal bosan nontonnya ya pemirsa. Kecuali film-film yang sifatnya memacu bukan adrenalin tapi endorfin. Kalau video-video saya ini kan nggak memacu endorfin sama sekali ya. Endorfinnya paling di diri saya sendiri aja. Kalau misalnya pemirsa nonton, nah itu endorfinnya naik di diri saya gitu. Tapi kalau di pemirsa kan, pemirsa datang ke channel teknisi digital tuh karena cepet-cepet dan buru-buru gitu. Makanya sampai ada yang marah-marah kayak yang di video bawah nih. Nggak jelas bro, lu ngejelasin apaan sih? Ya kalau nggak jelas klik aja tombol gabung atau tombol join itu. Nanti saya jelasin di sana. Gitu ya buat kamu yang udah komentar di cara memperbaiki mesin las Waking ZX7200. Harganya itu sekitar 3 ke atas waktu dibeli. Pengelasannya enak. Terus enak lah pokoknya. Mending pakai mesin ini daripada pakai mesin yang lain. Karena jarang juga saya pakai mesin yang lain, pakainya ini. Jadi ya ini bagus gitu. Kalau misalnya rusak, ada komponen yang kira-kira nggak dijual di pasaran, bisa kita akalin. Gimana cara ngakilinnya? Bisa pemirsa tonton di video cara memperbaiki mesin las Waking ZX7200 ini dan seri yang lainnya. Gitu. Terus apalagi? Oh, saya ingat. Kalau misalnya cuma ngelas tralis aja, biasanya kita pakai yang antara ya tergantung elektrodanya sih.
Kita biasanya pakai yang 12 sampai 24 ampere aja di setelannya ya. Itu kita setel 12 sampai 24 aja. Kalau misal kegedean, pemirsa yang pengalaman ngelas pasti tahu dia bakal bolong. Menurut pengalaman saya pakai mesin las ini lebih enak, resikonya kecil dan pokoknya simpel banget. Kalau misalnya rusak bisa diperbaiki dengan mudah. Dan selama 2 tahun lebih pemakaian itu MOSFET dan komponen-komponen krusial lain, maksudnya komponen-komponen vital kok krusial. Komponen-komponen vital yang lain itu masih terjaga dengan aman gitu, kecuali beberapa komponen yang memang dia punya sensitivitas tinggi terhadap arus yang besar. Itu aja yang sering rusak. Gimana cara memperbaikinya? Tonton video cara memperbaiki mesin las Viking ZX7200 ini. Di seri ini dan di seri yang lainnya lagi. Baiklah pemirsa, kali ini saya udah nemenin pemirsa di 11 menit lebih 13 detik. Tiba saatnya kita bakal jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri video sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan videonya ke teman-teman pemirsa. Kalau misal pemirsa pengen tahu lebih banyak dan pengen nanya-nanya soal rahasia-rahasia servis elektronik, bisa klik tombol join dan tombol gabung. Nikmatin aja fasilitas yang enggak saya bagikan di video-video gratis yang saya berikan di channel Teknisi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.